Jadi tidak setuju dengan paham Wahabinya si Padri ini gitu loh, kekerasan. Iya, mana data. Iya. Kalau Tuanku Imam Bonjol, kau kan bicara tentang keinginan. Di Islam itu banyak orang NU itu yang bahkan menyerang agama Islam sendiri. Kau tahu? Kau pikir kami ini orang NU semuanya orang-orang yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran? Jangankan orang NU, ke Habib saja dia nggak semua mengikuti aturan Islam. Tahu kau? Kami nggak berpatokan kepada Habib kah dia, NU kah dia, Muhammadiyah kah dia? Nggak ada, kami umat Islam nggak kayak gitu. Nah, kau tahu Rahab diselamatkan Tuhan gara-gara dia membohongi orang-orang Yeriko, melindungi orang Yerusalem. Tuhan perjanjian lama suka dengan Rahab, menyelamatkan Rahab gara-gara dia berbohong. Kau bilang kau tidak diajarkan bohong. Satu, gagal. Tuhan Bapa pun mengizinkan kebohongan. Paham kau itu? Sekarang kutunjukkan Tuhan Anak berbohong. Ya, jangan sama aku kalian menghujat. Jangan, kutelanjang ya agamamu depanku kalau menghujat ya. Kau bicara apa tadi? Kami diizinkan berbohong. Takia. Tunjuk datanya. Takia. Tunjuk datanya apa definisi takia? Ya. Coba kau tunjukkan. Nih, perhatikan. Iya, yang dibawa dia video. Edis lah, si Coba. inilah. Video siapa yang kau bawa itu? Edis biasanya. Suruh kita nonton. Apa tuh itu? Edis kan? Edis itu TV. kan? Ya Apa Allah. ini Edis TV bungkam? Apa yang dibungkamnya sama aku? Statement apa yang dibantah Edis dari aku, coba? Statement apa yang dibantah Edis dari aku yang ada tertulis secara ilmiah? Ayo, statement apa? Justru aku bertanya kepada Edis ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad Raja Sek. Aku tanya, mana yang lebih kuat, burung Nabi atau burung Tuhan? Kenapa aku di-kick? Clickbait itu, clickbait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. NU mengambil informasi yang beredar. Apakah informasi itu betul dan salah? Kami berhak untuk mengkritisi. Pertanyaanku, orang yang menuliskan kitab kau itu, yang menuliskan sejarah tentang Tanah Batak itu orang Islam atau Kristen? Ku tanya sama kau. Yang menulis buku itu, Tuan Kurau itu. Coba aku tanya. Jadi orang intinya Kristen begini loh, NU kok itu intinya? adalah Ayo kita bahas. Oke, aku buka ini ya. Yang percaya rahmatan alamin gitu ya. Oh, betul. Jadi NU ingin organisasi disebarkan Islam secara damai. Jadi tidak setuju dengan paham Wahabinya si Padri ini gitu loh, kekerasan. Iya, mana data. Iya. Kalau Tuanku Imam Bonjol, kau kan bicara tentang keinginan. Di Islam itu banyak orang NU itu yang bahkan menyerang agama Islam sendiri. Kau tahu? Kau pikir kami ini orang NU semuanya orang-orang yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran? Jangankan orang NU, ke Habib saja dia nggak semua mengikuti aturan Islam. Tahu kau? Kami nggak berpatokan kepada Habib kah dia, NU kah dia, Muhammadiyah kah dia?
Nggak ada. Kami umat Islam nggak kayak gitu. Nah, kau tengok ini ya. Nggak ada lagi Yang penting ya. jangan terulang lagi. Makanya kalau kalian mau islamisasi Tanah Ih, Batak pede lagi, kali. siap perang salib. Jangan pede kau, jangan pede kau. Sorry ya, aku bilang ya, aku justru pengen orang Batak itu semua Kristen. Jujur aja aku bilang. Jujur aja aku bilang. Aku nggak ini ya, karena aku lebih pengen orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang lemah lembut. Kalau bisa orang-orang Jawa Tengah semuanya masuk Islam. Aku pengen gitu. Kalau kau tanya sama aku nih, kalau seandainya ada nanti pemaksaan, aku bilang jangan kalian suruh orang Batak semua masuk Islam, biarkan mereka Kristen semua itu. Kalau perlu biarkan mereka Saya sudah nggak mufarmalin suruh nih. ya. Awak nggak suruh nih, cuman memang Iya. kayak mana mereka kepengen, mereka datang ke rumah. Makanya aku bilang, Gimana nggak? ayah, Nggak kok GR kali kuislamkan? sih apa Iya. ini? Aku nanti kuusulkan nanti. Nggak pernah kita paksa. Nggak pernah Iya. kami aja Datang pergi ke ke rumah, datang huruf ke rumah. ke daerah Tapanuli itu. Huruf, Bang, tolong ya kan? Islamkan aku bang. Apa Iya. yang 40 hari. Pede kali. Nggak kau. ada, mereka datang. Hidayah Allah beri mereka. Ya, kita alhamdulillah. Dikira dia agama Islam ini agama yang dijajah-jajakan kayak penjajah gitu. Diobral enggak diobral lu. Nih, kita bahas dulu. Jadi kau ketika NU mengutip, kau bilang kami langsung percaya begitu. Kami jangankan NU ya, profesor aja ngomong, Quraisy Shihab bilang tentang jilbab. Itu semua umat Islam bisa mengkritisi karena nggak ada Ya, dasar. betul. Paham kau? Iya. Jadi itulah. Itu masa lalu lah. Yang penting kita jangan ulangi lagi. Nih, ini kutunjukkan nih. Tengok ya, diskursus Hatta Hamka Ini ini. banyak Perhatikan sekali ini. perang padri ini. Ini, kau tengok, kau berboka. Ini NU mengutip apa nih? Hamka membantah buku karangan Sampar Malin dan membuat buku tandingan judulnya Antara Fakta dan Khayal, Tuan Kurau. Kau tengok ini, ya. Si Mangaraja Onggang ini membuat buku. Tahu kau? Lalu Buya Hamka sudah bantah buku itu. Paham kau ini? Ini dalam ini namanya diskursus akademik. Jadi kau pegang itu, kalau NU mengutip itu tidak masalah. Itu jelas NU menuliskan kutipan dari mana. Tapi Buya Hamka membantah buku karangan Sampar Malin itu. Ini bukunya ada bantahannya. Teman-teman lihat bantahan bukunya, Antara Fakta dan Khayal Tuan Kurau. Bantahan terhadap tulisan-tulisan Insinyur Mangaraja Onggang, perlindungan dalam bukunya Tuan Kurau. Buku Hamka ini diterbitkan pertama kali tahun 70-an. Buku Tuan Kurau menyajikan keterangan berlainan mengenai sejarah Islam Sumatera. Hantu belau. Jadi kami untung ada orang-orang yang pintar. Ini sama seperti kejadian mereka Iya. sering bawakan hadis-hadis palsu dari buku Imam Suyuti. Ya kan? Iya, Di situ ini aku beli ini dikumpulkan oleh Imam Suyuti hadis palsu supaya orang tahu itu hadis palsu. Mereka Iya. bawakan itu sekarang. Aneh kan? Nih, nanti ayah, teman-teman ya, aku nanti mau beli buku ini nih. Aku tunjukkan bagaimana penjelasan Buya Hamka. Kalian mau yang Ada nulis si bukunya ya? Insinyur Mangaraja Onggang, ya kan? Orang Kristen yang tulis, enak aja kalian kami dianggap percaya. Patut Karena dia nggak ada bahasanya punya kayak lagi gitu. bukti yang lain. Dia nggak punya Enggak, sumber yang dikira lain. bukan, Makanya dicari dikira dia- sumber-sumber yang lain. Dikira dia berhadapan sama emak-emak dasteran biasa, mahasiswi yang kau Daster hadapi ini. koyak tuh. lo. Mahasiswi yang kau hadapi ini, mana ada seorang mahasiswi itu dosen Pikir bicara daster langsung koyak diterima? Iya, mana ada ya. Kalau mahasiswi itu bicara, profesor aja ngomong, kalau salah salah. Kritik. Agiah taruh ini, agiah taruh ini. Iya. Nih tengok nih. Kau perhatikan ini. Ini Buya Hamka nih. Demikian salah satu penilaian Buya Hamka atas buku Tuan Kurau yang ditulis oleh Insinyur Mangaraja Onggang Perlindungan. Lewat buku Antara Fakta dan Khayal Tuan Kurau ini, Hamka tidak saja mengkritik penuturan perlindungan, tapi juga menunjukkan fakta sejarah perbandingan. Membaca buku ini kita pun lebih tahu. Jadi jangan kau pikir kami umat Islam ini diam saja ketika kalian membuat penyesatan dalam peradaban. Ada ulama Buya Hamka. Setelah Buya Hamka meninggal, ada aku Rifa yang akan hadir untuk membongkar semuanya. Tenang kau, aku bentar lagi dapat gelar, ya. Aku belum selesaikan karya ilmiahku, belum selesai lagi. Nanti keluar karya ilmiahku, perbandingan agamaku tentang pagan, tentang agama Samawi, tentang sejarah-sejarah agama. Nangis kalian semua, ya. Lihat, ya. Lihat ini, perhatikan ya. Demikianlah salah satu penilaian Buya Hamka atas buku Tuan Kurau yang ditulis oleh Insinyur Mangaraja Onggang Perlindungan. Lewat buku Antara Fakta dan Khayal Tuan Kurau ini, Hamka tidak saja mengkritik penuturan perlindungan, tapi juga menunjukkan fakta sejarah pembanding. Ya, membaca buku ini kita pun lebih mengetahui sejarah Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Ini Buya Hamka. Kau pikir Buya Hamka siapa? Orang kaleng-kaleng?
Nih, jadi jangan. Kami pun bukan orang yang akan menerima informasi begitu saja. Kau pikir kalau Buya Hamka tulis buku langsung ku terima juga? Enggak juga. Langsung ku kritisi, ku tengok dulu apa dasar Buya Hamka bicara begitu. Ini kami loh umat Islam. Nah, jadi sekarang ku tunjukkan sama kau. Ini yang nggak bisa kau bantah nih. Ini kalau kau bisa bantah, ku acungin jempol kau. Nih, kau perhatikan website dan situs ini. Ini situs dari The Gilbert Lehrman Institute of America History. Ini situs akademik. Ya, ini situs akademik. Bahkan bukan cuma ini situs yang bisa kutunjukkan untuk membuktikan bahwa ini ada. Nah, kau tengok ini Bula. Bula Doktrin Penemuan tahun 1493 yang ditulis oleh siapa? Ini namanya Doktrin Intercaetera. Kau tengok Doktrin Intercaetera. Doktrin Intercaetera itu apa? Bula tersebut menyatakan bahwa setiap tanah yang tidak dihuni oleh orang Kristen dapat ditemukan, diklaim dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen. Ini diizinkan menjajah. Ini Bula. Kalian tahu dogma infalibilitas. Apa arti infalibilitas? Infalibilitas artinya ketika Paus bicara itu tidak pernah salah. Maka kalau orang Kristen Katolik memegang doktrin infalibilitas, maka ini dianggap benar. Artinya penjajahan ini divalidasi. Maka karena doktrin inilah, kalian baca ini datanya nih. Doktrin penemuan ini menjadi dasar dari semua klaim Eropa di Amerika serta fondasi bagi ekspansi Barat Amerika Serikat. Perhatikan loh, doktrin inilah yang membuat orang-orang melakukan pengambilan paksa tanah Kanada, Amerika. Kau tahu kisah orang Indian yang dipaksa oleh orang Amerika menyerahkan semua harta bendanya setelah orang Indian membantu orang-orang yang mendapatkan penyakit menular, kesusahan. Jangan kalian bicara sejarah tanpa kalian tunjukkan kritikan-kritikan terhadap sejarah, karena sejarah itu bukan berita absolut. Sejarah itu bisa digunakan orang untuk kepentingan pribadi. Kami tidak pernah bersandar kepada sejarah, tapi sejarah bisa membuktikan kebenaran Islam. Jangan kalian pikir kami ini akan botol-botol gitu aja, iya aja. Maaf, kau berhadapan dengan mahasiswa Islam ini. Islam diajarkan takkilun, tafakur, dan tadabbur. Kau pikir aku kalau dapat informasi begitu langsung iya aja, walaupun NU yang tulis. Jangankan NU, Apa tadi? MUI aja tulis. Islam Kalau salah diajarkan buang. takia ya. Boleh berbohong 3 hal ya. Oke. Islam Ini nih diajarkan kubahas. takia ya. Iya, Oke, sebelum aku makan nggak apa-apa. Sebelum makan kubahas takiyah ini dulu ya. Kutanya samamu, kau berhak jelaskan apa definisi takiyah, tapi kutunjukkan samamu dulu Tuhanmu bahkan berbohong ya. Kalau aku nggak suka menghujat tanpa data, aku nggak menghujat, aku menunjukkan data. Kau bilang kami diajarkan berbohong, tunjuk arti takiyah dalam Al-Quran dan hadis, ya. Tapi kau tengok ini, Tuhan kau sendiri mengizinkan orang berdusta, ya. Kau perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Jangan kau berat sebelah, ya. Maka, nih kau tengok nih kejadian Rahab. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu. Ini Rahab berbohong nih. Kau tahu Rahab diselamatkan Tuhan gara-gara dia membohongi orang-orang Yeriko, melindungi orang Yerusalem. Tuhan perjanjian lama suka dengan Rahab, menyelamatkan Rahab gara-gara dia berbohong. Kau bilang kau tidak diajarkan bohong. 1, gagal. Tuhan Bapa pun mengizinkan kebohongan. Paham kau itu? Sekarang kutunjukkan Tuhan Anak berbohong, ya. Jangan sama aku kalian menghujat, jangan. Kutelanjangi agamamu depanku kalau menghujat ya. Kau bicara apa tadi? Kami diizinkan berbohong. Takiyah. Tunjuk datanya. Takiyah. Tunjuk datanya apa definisi takiyah, ya. Coba kau tunjukkan. Nih, kalau aku nggak suka nggak pakai data, brother. Nggak suka aku, karena Islam ajarkan aku untuk kalau bicara itu ada pertanggungjawaban. Nih, kau baca ini baik-baik. Tuhanmu bilang apa? Ini cuma 1 loh. Ini belum kutunjukkan lagi ketika Tuhanmu bilang ada tertulis dalam kitab Taurat, tapi ternyata adanya dalam Mazmur. Pembohong itu. Kau lihat nih, Lukas 24 nomor 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Tuhanmu lo bilang ini ada tertulis. Apa tertulis kata Yesus? Mesias harus mati, menderita, dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Pertanyaanku, kalau kau ingin menyelamatkan Tuhanmu dari tuduhan kebohongan, kau tunjukkan di mana tertulis ayat ini. Belum lagi Tuhan kau berbohong, satu lagi nih, ya. Ini Tuhan kau berbohong lagi nih, ya. Di antara murid akan ada yang hidup sampai melihat Anak Manusia membawa kerajaan, ya. Kau tengok ini. Tanya siapa murid yang hidup sampai dia datang. Kau tunjuk sama aku, kalau nggak berbohong Tuhanmu. Nih. Kalau aku nggak suka aku menghujat gitu loh. Kalau bicara tanpa data, itu namanya kita menghujat. Menghujat itu apa artinya? Yang hadir di sini, ya, yang akan hidup sampai dengan Anak Manusia datang untuk kedua ya, kalinya. Mana ini ya? Nah, Matius 16 nomor 18.
Kau tengok nih, Matius 16 nomor 18 ya. Kau tengok ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini bukan satu orang loh. Jangan kalian jawab Orang-orang Yohanes. ya. Karena orang-orang Dua ya, di sini banyak. yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia. Tunjuk sama aku siapa murid-murid Yesus yang belum mati yang menunggu dia datang. Kenapa? Kalian tahu nggak jawaban para Kristen-Kristen tentang ayat ini? Macam-macam. Macam-macam. John Calvin bilang bahwa itu merujuk datang kepada Pentakosta. Yang lain mengatakan, Profesor Harry Derbos mengatakan bahwa itu maksudnya Yesus datang ketika nanti terakhir. Kalau ini beda-beda penafsirannya. Ini bukti kalau kalian itu tidak jelas. Maka aku tanya dulu, secara tekstualnya jelas banget loh. Di antara kalian ada yang tidak mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dan dalam. Sejak kapan Yesus datang sebagai Raja? Anak Manusia Yesus datang sebagai Raja kapan? Maka belum terjadi peristiwa itu. Nah sekarang ku tanya, siapa yang masih hidup murid-murid Yesus? Kau tunjuk. Kalau nggak ada berarti berbohong Tuhanmu. Maka kalau kau bilang tadi, apa tadi kau tuduh tadi? Kami diajarkan Takia, berbohong. takia. Nah sekarang ku tanya samamu, jelaskan definisi takia dulu. Ada nggak dalam hadis ataupun Quran? Nggak, penjelasan takia aja dulu. Saya mau Terkenal dia nggak boleh menjelaskan. dijelaskan. Nah ini artinya kau sok tahu. Kalau kau nggak tahu Sotoy. jangan sok tahu. Artinya kau pahami dulu apa arti takia. Kalau kau sudah mengerti arti takia, baru ku jelaskan kenapa kami diizinkan takia. Nah kau tahu tidak? Takia itu dari kata takwa, ketakutan. Tahu kau? Nih, ya. Inilah namanya kalian itu. Nah, takiyah ini, apakah Ahlussunnah mempergunakannya? Takiyah sengaja itu dipakai oleh Syiah. Siap. Mereka yang pakai nih. Siapa yang mempergunakannya dalam fatwa 10/1272? Anda katakan bahwa istilah takiyah khusus Syiah, ya. Tapi kita bicara tentang Syiah. Takiyah artinya apa? Artinya adalah ini lebih ke Syiah. Ya, ini Syiah. Ya. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan takiyah dalam definisi Ahlussunnah wal Jamaah, itu kami kalau seandainya nyawaku terancam. Nah, kau dengarkan ceritanya ini nih. Ini konduksinya nih, kondisinya nih. Anakku kusuruh sembunyi dalam lemari. Kau datang sebagai perompak ingin memperkodok anakku. Kau tanya, mana anakmu? Dalam agamaku, aku diizinkan ketika berbohong menunjukkan anakku sudah keluar, Tuhanku tidak membuat aku berdosa. Sekarang ku tanya samamu. Kalau posisinya ku balik, kau yang terpaksa berbohong untuk menyelamatkan anakmu, Tuhan kau kasih kau dosa atau Tuhan kau mengampuni kau? Saya akan jawab. Nggak bisa ngejawab tuh nih. Udah lah nih. Maju kena, mundur kena. Dibilang Tuhanku memberikan dosa, berarti Tuhan kau kejam. Orang terpaksa aja nggak ngerti dia, katanya Maha Pengasih. Dijawab dia tidak berdosa, berarti kau membenarkan takiyah. Maju kena, mundur kena kau. Nah ini kenapa orang Kristen kalau bicara cuma cocok ortologi aja, pakai ilmu bang Nggak kalau bisa bicara. ngejawab tuh nih. Udah kasihan deh, Ya. kasihan. Ya udah gini aja, lanjut dulu. Saya mau makan. Jadi ayah, nah, tengok yang dia bawa dia video. Perhatikan. Iya, yang dibawa dia video. Edis lah. Si Coba. inilah. Video siapa yang kau bawa itu? Edis biasanya. Suruh kita nonton. Apa tuh itu? Edis kan? Edis itu TV. kan? Ya Apa ini Allah. Edis TV bungkam? Apa yang dibungkamnya sama aku? Statement apa yang dibantah Edis dari aku coba? Statement apa yang dibantah Edis dari aku yang ada tertulis secara ilmiah? Ayo, statement apa? Justru aku bertanya kepada Edis ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad Raja. Saya tanya, mana yang lebih kuat, burung Nabi atau burung Tuhan? Kenapa aku di-kick? Clickbait itu clickbait. Ya. Ini nggak bisa Tahu jawab. apa clickbait? Joni, Kalau Joni, untuk aku buat- tanya. Ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad Raja Sek karena memiliki kekuatan 30 pria, aku tanya samamu dulu. Yesus punya kekuatan berapa pria, Joni? Kau jawab aja, kalau letoy, kalau kuat, bilang aja nggak apa-apa. Belum menikah. Belum menikah. Enggak, pertanyaannya kekuatan. Bukan. Pertanyaannya Yesus sebagai manusia yang memiliki kekuatan ilahi, itu berapa pria kekuatannya? Jawab, Kalau Joni. bicara kekuatan secara umum ya tidak tertandingi lah. Ya sudah, berarti Tuhan kau Raja Sek karena dia memang bergelar King of the King. Jadi begitu kalau Udah dulu diskusi. nih ya, Alin tambah Udah, Pak Jan, Malik ya. ya. Izin dulu lah. Awak turun dulu. Aku mau makan, Masa- ayah, aku mau makan Iya. siang sama sholat dulu. Ayah lanjut ya. Iya, Aku iya, nanti, ayah aku parkun, Kak Nadia aku parkun. Nanti aku bawa kajian dan aku mau membahas syubhat ini. Akan ulang-ulang terus materi ini dan nanti aku mau orang Kristen bertanya aja sama aku. Nggak usah kayak si Joni Iya, nih. Diskusi kita sama aku nggak bawa mau- data nggak mau NU, kutipan dari Oten pula. Nggak tahu Capek malu. kita dengar orang ini.
Uni. Yuk. Ya. Oke. Lagi Kalau kami menasihati orang gini, contoh, kamu sudah menikah, pendetanya jangan bilang, poligami lagi. saya cerai gitu. nggak, bisa nggak? Bapak gereja, dengar dulu, ini nasihat, dengar dulu sampai tuntas supaya nggak salah kaprah. Kemudian Pak gerejanya, Pak pendetanya bilang tidak boleh karena di agama kita tidak boleh ada perceraian. Itu saya kasih kau nasihat seperti itu. Akhirnya istrinya ngomong, poligami itulah artinya. Pak, kalau berulang kalau berulang-ulang Mana sebentar Pak. Akhirnya istrinya bicara. Dari tadi kan istrinya diam. Pak Pendeta, kalau terus berulang-ulang terjadi dalam kehidupan saya itu, sementara di satu sisi tidak ada solusi untuk saya terlepas dari belenggu penyiksaan ini, apa kira-kira? Pendetanya bilang, kasihilah sesamamu. Itu baru, betul nggak? Iya, Kasihilah memang sesamamu itu- sampai si memang istri itu perintah, tapi daripada- sampai si istri tewas. Gitu. Itu baru tergantung. nasihat. Daripada Sama kita sih. mau menceraikan orang, lebih parah lagi kita Ada. mau menceraikan orang. Ya, Samosir. Tadi ada singgung masalah poligami ya. Bagus itu. Poligami itu Poligami itu bagus loh untuk ini para anak kaum Adam. Yang jelas daripada kita mau lebih parah menceraikan Coba anak orang. bahas agama. Oke, Kita tolong oke, serius, oke. ayah. Menceraikan. Tolong, kan kita bahas agama, nggak usah dijadikan bahan candaan. Kita lagi bahas agama. Ini poligami ini jadi syubhat. Coba jelaskan dulu. Nanti saya masuk di bab ini nanti. Kita bahas dengan Samosir ini ya. Oke. Jangan jadikan candaan. Nanti jadi Enggak. syubhat nanti. ya, poligami di dalam Islam itu gunanya membatasi. Sebelum adanya Islam, maka laki-laki itu bebas menikahi berapapun. Oh, kalau Berapapun bebas is- laki-laki menikah Diam, itu diam. manusia binatang. Diam itu. dulu. Samosir. Diam dulu Samosir, ketika Kalau dijelaskan. bebas Justru laki-laki binatang menikahi itu- perempuan berarti manusia binatang itu nggak Samosir, ada otak binatang itu. itu orang yang nggak mau diatur kayak kau. Kau yang Dengar kadang yang dulu. tukang kawin kau, tukang Dengar poligami. dulu, Siapa Samosir, kau? jangan menghujat. Orang loh. Orang lagi ngomong kok dipotong-potong. Kalau Kami ada menjelaskan manusia agama kami. tukang kawin Ada. itu binatang itu Ada. kelakuannya. Kalau Nggak Ada. begitu boleh kau tuh. bilang nabi kau binatang. Daud itu punya bini banyak. Tuhan kau yang kasih. Si Daud Ngomongnya bukan pasal nabi, si 28. Daud itu raja, raja bisa Kisah para kurang Rasul ajar pasal 2a. daripada Ini nabimu kau- ini tukang kau kawin. penipu. Oke, Kalau kau ditunjukkan tengok, nabi besarkan gimana? aku. Besarkan aku. Kalau Ini kau ditunjukkan penipu. Si nabi Daud gimana? itu raja, Besarkan bukan aku. nabi. Kau Nabi diam. raja bisa Diam, kurang kau ajar semakan daripada berdua. nabi kau itu Diam tukang dulu. Ya, poligami. diam. Diam, kau diam. Dia itu nabi, makanya Dasar baca pemakan kitabmu. berdua. Kena dia sendiri Pak. Kena mungkin. Aduh. Tunggu. Bagaimana kalian untuk menghinakan kalau poligami? Tuhanmu itu tidak akan lahir kalau Daud tidak berpoligami. Sadar nggak kalian itu Kristen? Makanya nggak pernah Tidak baca mungkin Yesus. kitabnya. Tidak mungkin Tidak Yesus pernah itu membaca kitabnya. menjanjikan 100 istri. Buat apa coba? Yesus menjanjikan 100 istri. Itu Yesusmu menjadikan kalian itu 100 istri. Daud Naiklah dia kalian bukan Kristen. nabi. Bunda Nadia itu Uni Rifa kenapa kepental? Kena report. Kenapa Mbak? Mana dia? Kenapa kalau kami membuka kitabmu kau langsung kabur? Kau Kena pembohong. juga dia kayaknya ini. Kau bilang Daud bukan nabi, makanya kau jangan sampai pagar gereja aja kau. Kalau kau dikasih Bible kau baca. Kau buka dalam kitabmu Kisah Para Rasul itu pasal kedua nomor 29 sampai 30. Kau bilang dia bukan nabi, berarti kau mengatakan Dia Kisah Para Rasul seorang nabi. pendusta itu. Ya? Janganlah. Kalau kami nggak bisa kau tipui lagi, orang Islam ini nggak bisa kau tipui. Udah kami kuasai kitabmu itu. Kau bilang Daud bukan nabi, nggak malu kau ngomong kayak gitu? Aku aja yang orang Islam malu mendengarkan kau ngomong itu. Kau perhatikan ini. Ya. Kau bilang Daud bukan nabi, nggak tahu malu memang. Nih, kau tengok ini baik-baik. Kau masih dibawakan Samosir, mudah-mudahan keluarga kau pun menonton. Supaya tahu keluarga kau kebotolan kalian. Nih. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang apa ini? Nabi ini. Seorang Nabi nabi. ini. Nabi Seorang nih. Nabi kalian itu semua rata-rata bejat dituliskan dalam kitab kalian. Contoh Hosea. Hosea itu disuruh bersundal. Daud ini yang ngasih bini orang sama dia Tuhanmu. Nih,
Baca ini. Kau bilang dia bukan nabi. Jangan tipui kami. Nggak bisa kalian menipui kami lagi. Serius. Kalau dulu mungkin kalian bisa tipu-tipu orang Islam awam karena nggak baca Bible kalian. Dulu mungkin kami bilang, oh iya Daud kan bukan nabi sama mereka. Tapi nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Karena kami sudah membaca kitabmu dan kami sudah membuka ke hadapan publik. Justru kalian umat Kristen paling banyak membantah kitab kalian. Kalian bilang Daud bukan nabi. Kitab kalian bilang dia nabi. Inilah kerjaan kalian. Mengencingi kitab kalian. Ya, dos Indomie, urus dulu agama masing-masing, ngapain urus agama orang lain? Jangan GR kalian orang Kristen, kami nggak mau ngurusin agama kalian. Kami menampol kalian karena kami baca kitab kalian. Menampar kebohongan kalian di hadapan publik yang bilang Daud bukan nabi. Di kitabmu tertulis nabi. Kalau kalian nggak mau dibahas kitab kalian, nggak usah kalian nonton di sini, gitu aja kok repot. Ini kalian yang lihat kami lagi diskusi, kalian pula yang ngatur kami, kalian yang keluar dari room ini. Kok kami yang kalian suruh berhenti? Naiklah kau di sini buat apa? Nilai tambah kamu apa? Nilai tambahku membuka kebenaran, membuka aib agama orang lain, membuka bahwa betul ternyata poligami itu tidak dilarang di agama Kristen. Ternyata penipuan selama ini ketika dikatakan ada larangan poligami di Kristen, nggak ada larangannya. Jangan tipu-tipu lah. Aku di sini orang Indonesia yang berhak mencerdaskan anak bangsa. Aku mahasiswi, tau kau? Kalau kau Terus keberatan, Indomie punya hujan naik. Kalau kamu punya hujannya naik. Kalau di bawah aja untuk apa? Dikira kalian pikir kami diam-diam aja gitu. Kalian bahas-bahas agama kami terus kami diam-diam aja. Kau pikir apa? Kau pikir mentang-mentang kami mayoritas, oh nanti minoritas tertindas. Oh enggak, sorry, kami nggak ada diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan ya. Tapi juga kami nggak diajarkan menjajah. Kalian masuk ke mal orang, kalian pula ngatur-ngatur orang mau ngapain. Tampar pipi kiri ya sikat lah. Ngapain kasih pipi kanan sakit? Oh, 2 kali kan. Iya, kalau mereka kan diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Ya ngasih musuh Kita aja bahas nggak ya. bisa. Kita bahas Oke. materi kajian yang sedang lagi booming. Apakah Yesus Raja Seks? Itu kan kita bahas. Tapi bentar lagi, tunggu sabar dulu. Aku lagi pakai jilbab dulu. Oten kita kasih naik Uni. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Uni. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakai dulu jilbab Uni. Pakai jilbab dulu. Pakai dulu jilbab Uni. Pakai dulu bunda guruku. Takbir. Pakai dulu jilbab. Lebih baiklah kita poligami daripada disuruh Tadi- nanti ngawinin Tuhan. Gimana? Enggak, Bayu. Kau selalu dulu. Tadi pada saat Uni berteriak, saya mahasiswi. Saya langsung mau berteriak juga. Saya juga pedagang di kantinnya, gitu, di kampusnya, gitu kan. Jadi sama-sama kita satu kampus ya Uni ya. Iya. Saya satu kampus juga dengan Uni. Ayah cleaning service aja lah. Saya satu kampus sama Uni, kalian perlu ketahuin ya. Saya satu kampus sama Uni nih mahasiswi. Cuman Uni di ruang studi, saya di kantin dagang. Saya cleaning service. Lanjut. Ini Oten kita naikin loh nih. Atau mau pemaparan dulu? Oke, saya pemaparan dulu mungkin. Uniku, aku mau minal aidin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir dan batin Uni, guruku. Ya, sama-sama Kak Sarah, minal aidin wal faizin juga buat semuanya. Ya, dari tadi aku emang belum masuk. Karena tadi aku punya aktivitas yang harus kujalankan ya. Jadi kalian umat Kristen, kami umat Islam ini ada aturannya. Pertama, kami diperintahkan untuk adil. Adil itu maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada porsinya. Penjajah porsinya ditombak, bukan dicium kudus. Itu kalian harus pahami dulu tuh. Siapapun yang menghalang-halangi kami menjalankan hak kami sebagai warga negara Indonesia, salah satunya beropini di ruang publik, itu wajib kami tombak. Tombak dengan apa? Tombak dengan argumen. Karena argumen by argumen, adil. Tapi kalian tampar pipi aku yang kiri, jangan harap aku berikan yang kanan, sayang. Ku tonjok lubang hidungmu yang ada Tuhan dalamnya itu. Ya. Ini aku. Apa aku nggak takut kalian keroyok? Nggak takut. Kenapa? Kenapa aku harus takut kalian keroyok? Tuhan aja dikeroyok pernah, dia nggak takut. Dia ya memang sih ketakutan. Tapi aku beda. Nggak perlu. Dalam Islam itu kami hanya perlu takut kepada Allah. Bang Gunawan dimit dulu biar nggak ini. Wis. Nah, sekarang kita berdiskusi menggunakan kaidah ilmiah. Apa yang disebut dengan kaidah ilmiah? Kaidah ilmiah itu menggunakan metode-metode. Salah satu metode dalam penggalian ilmu adalah namanya deep dialogue. Deep dialogue itu artinya apa?
dialog mendalam, membicarakan hal-hal yang bisa saja sensitif, kemudian diangkat ke publik dengan jiwa besar diterima bahwa kita sepakat untuk bahas itu. Perkara agama memang hal sangat sensitif, tapi pertanyaannya boleh tidak dibahas di ruang publik? Sekarang sudah tidak bisa untuk dihindarkan lagi membahas agama. Ya, Dos Indomie, kalau kau berani, jangan cuma jadi Bani Taiping, naiklah ke atas, pertahankan agamamu yang akan bisa jadi kubongkar aibnya, kubongkar doktrin-doktrin yang keliru, kutunjukkan mana kesesatannya. Ya, kalau kalian yang suruh saya menghadapi Edis, bilang sama Edis, kalau naikkan Unirifa itu minimal bertahan 30 menit. Bertahan 30 menit. Jangan ketika ditanya komparasi balik, mana yang lebih kuat, burung Tuhanmu atau burung Nabiku, langsung dikik. Ya, kalau saya tuh nggak perlu debat kusir sama saya itu, jujur saja. Apakah nabimu kuat secara seksual? Betul. Bangga kau, bangga dong. Itu pujian bagi para kaum laki-laki tuh. Ya, tidak ada laki-laki yang ketika dikatakan letoy dia bangga. Yang ada laki-laki dikatakan kuat baru dia bangga. Namanya nabi. Nanti kutanya balik. Masalahnya kalau nabiku sekuat itu, Tuhanmu kuat nggak? Ini materi. Nah, maka kalian Bani Edis yang ingin berdiskusi dengan saya, syaratnya satu, kredibel. Kredibel apakah harus secara akademik? Tidak. Karena experience pun adalah pembelajaran. Contoh, kalian sudah terbiasa berdialog dengan umat Islam, sudah menguasai cara-cara dialektika, tapi tidak pernah kuliah. It's okay, itu tetap kredibilitas. Namanya by experience. Bahkan lebih experience biasanya pun lebih tinggi kualitasnya ketimbang yang non experience. Ya, kenapa? Teori itu cuma teori, tapi kalau praktek itu sudah pembuktian. Nah, kalau experience kan sudah pembuktian. Jadi secara akademik itu bukan harus masuk ke room-room akademik juga, tapi mengikuti metode kaidah yang tidak bertentangan dengan logika. Nah, contoh, kalau kalian jemaat awam, saya bukan Edis yang memang sengaja mencari muslim-muslim awam termasuk nenek-nenek untuk mempertanyakan apa-apa yang menjadi syubhat. Saya tidak mau mempermalukan makhluk yang bernama manusia tapi beragama Kristen dan non-Islam. Itu akan sepermalukan. Kenapa? Ada tanggung jawab saya di sini. Nanti ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalian mualaf, video kalian masih ditonton dengan kebodohan kalian, apa kalian nggak malu? Sekeluarga malu. Saya nggak boleh begitu. Allah saya bukan Tuhan yang gemar membuka aib. Bahkan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ketika menceritakan tentang seorang hambanya yang ingkar bernama Fir'aun, nggak disebutkan nama aslinya. Tapi bagaimana mungkin saya lebih kurang ajar gitu loh. Tuhan saya yang memiliki hambanya saja nggak bongkar aib. Nah, saya memperlihatkan kebotolan kalian. Artinya saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah saya nanti. Nah, sekarang saya tanya sama kalian. Kalian naik ke sini mau diskusi sama saya, boleh ya. Pertanyaannya, mampu tidak? Kalau tidak mampu, awam bertanya saja. Kenapa? Saya pengen yang awam dapat edukasi tentang Islam. Kalau perlu kalian tidak usah bertanya tentang agama kalian. Karena walaupun kalian bertanya tentang agama kalian, saya mungkin lebih paham daripada kalian. Mungkin, kan saya bilang mungkin. Kenapa? Saya sudah belajar. Sebentar, selamat siang Bang Alfonsus. Nanti saya sapa. Jadi yang Kristen naik ke sini itu, tugas kalian tuh hanya bertanya. Saya menyediakan waktu dan tidak mau membuang waktu saya sia-sia untuk memberikan edukasi tentang agama saya, Islam. Gitu. Ya, silakan yang Kristen non Muslim untuk bertanya saja. Karena ketika kalian menjelaskan agama kalian, saya nggak mau nanti netizen sakit kepala nanti ya. Saya paham. Akan bertanya ya Oni. Enggak. Saya tidak akan mempertanyakan agama mereka, tapi ketika mereka membawa argumen yang keliru, saya konfirmasi dengan model bertanya. Contoh. Mirroringnya. Dalam bukan mirroring, ya gini ya. Dia bilang gini ya. Kenapa umat Islam itu mencium batu? Saya tanya, menyembah batu. Saya tanya nih. Apa dasarnya kau bilang kami nyembah batu? Itu namanya mengkonfirmasi. Dari mana dasarmu itu mengatakan kami nyembah batu? Jadi ada pertanyaan yang harus dikonfirmasi. Takutnya mereka itu cuma membawa pertanyaan titipan, bukan pertanyaan dari hasil pembelajaran. Nah, saya lebih senang dengan orang yang membawa pertanyaan dari hasil pembelajaran. Biasanya pertanyaan yang muncul itu pertanyaan berkualitas. Tapi biasanya pertanyaan ikut-ikutan ini kan ikut-ikutan ini. Kenapa kalian nyembah batu? Emang kau tahu arti penyembahan? Jadi begini, pada mulanya firman. Apa itu? Ya. Silakan. Alfonsus dari Katolik apa Protestan? Iya, Katolik. Saya dari Katolik, Bang. Salam kenal ya. Salam kenal. Silakan bertanya kepada Oni dengan. Ini aku mau bertanya tentang jalan kebenaran itu. Lalu yang kedua itu jalan atau jembatan Shirathul Mustaqim itu. Nah, itu
gambarannya seperti apa sih Umi? Lalu yang ketiganya ini, mohon maaf ya kalau pertanyaannya Satu-satu agak aja. rumit. Satu-satu aja. Biar setelah dijawab nanti nanya lainnya. Oh ya, oke Yang baik. pertama, Satu-satu bang, dalam yang kebenaran. fokus yang ingin anda ketahui itu apa? Saya tidak. Yang pingin kalau aku saya ketahui begini, karena saya pernah masuk ke komal-komal yang lain mengatakan bahwa setiap umat muslim itu sekalipun dia sudah masuk neraka tapi nanti akan masuk juga ke surga. Nah itu gimana itu Umi, penjelasannya? Oke, itu berdasarkan riwayat hadis, di mana dalam riwayat hadis dikatakan umat Muslim, siapapun manusia yang memiliki sebiji sawi keimanannya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, itu pasti masuk surga. Itu pasti, itu kepastian. Dan dalilnya itu ada. Nah, itu kenapa ada orang-orang yang fase-fase masuk surganya itu ada yang langsung masuk surga, ada yang tertahan dulu, ada yang beberapa tahun kemudian dia masuk surga karena dia harus menyelesaikan urusannya dulu. Karena Tuhan itu maha adil. Nggak mungkin lah bang, saya nggak pernah beramal. Tiba-tiba Kak Nadia ini rajin beramal, tiba-tiba ke surga yang sama, ngapain dia beramal? Berarti Tuhan saya nggak adil dong. Saya banyak berdosa. Dia Islam, saya Islam. Kami nggak pernah syirik kepada Allah. Tapi saya kerjaannya mabuk, minum, bersundal, nari stripis. Dia rajin di rumah sholat. Terus tiba-tiba mentang-mentang kami Islam langsung masuk surga dua-duanya gitu. Ngapain kalau mending dia ikutan saya nari tiang kalau gitu. Ini kebentuk keadilan Tuhan bang. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dilakukan. Nah, ketika umat Islam bersundal, bahkan menghabisi nyawa orang lain, dia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kafarat ini bisa di dunia, bisa di yaumil hisab, bisa di alam kubur. Nah, inilah fase-fasenya yang Allah berikan. Cuman, kenapa kami umat Islam lebih beruntung kalau kafaratnya diberikan di dunia, kafaratnya nggak terlalu berat. Kalau di akhirat itu di neraka nanti, maka kesakitannya itu dilipat gandakan karena sudah dikasih berapa kali itu, nggak juga bertobat, masih meremehkan Allah, ya sudah. Nah, itulah perbedaannya. Ini bentuk sebenarnya yang diceritakan, yang diyakini konsep tentang Islam ini menunjukkan keadilan Tuhan, ya, keadilan Tuhan, begitu bang. Boleh bertanya satu lagi Umi? 1001 pertanyaan bang. Saya mau abang bertanya 1001 pertanyaan. Tapi gini Umi, kan dalam konsep agama Islam kan ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa syirik kepada Allah ya. Betul. Nah, Dosa yang bagaimana syirik- hal itu bisa Oke. terjadi? Karena dalam penjelasan Umi tadi bilang nanti tetap akan masuk ke surga itu loh. Nah, berarti kan konsep yang ditawarkan itu sebenarnya ya kalau menurut saya bagus banget, karena apa, kan kita semua walaupun di dalam neraka kita nanti akan ada pengharapan untuk masuk ke surga. Tapi dengan firman-Nya Allah yang mengatakan bahwa dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa syirik, itu gimana itu penjelasannya? Ya pokoknya kalau syirik nggak akan diampuni, makanya orang kafir itu kekal di neraka bang. Mohon maaf nih abang kan non muslim nih, mengingkari Allah, maka abang kekal di neraka, nggak ada lagi pengharapan. Tidak berguna bagi abang apapun di dunia yang abang punya, itu nggak ada guna. Itu dalilnya jelas itu. Khalidina fiha abadan, kekal di dalam neraka selamanya. Kenapa? Mengingkari Allah. Jadi di dalam Islam kan saya katakan, sebanyak apapun dosa kami bang, nih saya kasih, saya pakai dalil aja ya. Ini saya sambil cari-cari dalil nih buat abang nih. Ya, kenapa? Kami umat Islam ini nggak boleh bicara dari konsep sendiri bang, terlarang. Apalagi saya mahasiswi. Saya kalau bicara itu harus pakai data. Ya. Iya. Nih. Terlarang bagi saya sebagai umat Islam itu bicara tanpa menunjukkan dalil, apalagi berhadapan dengan kawan-kawan non-muslim. Nah, saya buka data dulu. Nih, pertama, syirik itu salah satu perkara yang membinasakan dalam hadis Sahih 2560. Catat hadis-hadisnya bang, karena terlalu banyak. Ya. Tunggu bentar, ini aku lagi live kan di YouTube juga nih. Sambil aku live kan di YouTube diskusi kita ya. Karena saya perlu dokumentasi bang kalau diskusi ini, banyak orang yang mau motong-motong nanti. Nah kemudian nih, Nabi Muhammad itu memiliki kelebihan yang berbeda dengan nabi lain, bahwa beliau memiliki yang namanya syafaat. Ini abang coba lihat nih dalilnya.
Ya, ini dalam ijma para ulama mengatakan dalil ini syahih. Ini dalam Sahih Bukhari nomor 6073. Nah, pada hari kiamat ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka dengan syafaat seolah-olah mereka buah mentimun kecil. Saya Hamad bertanya, apa maksud istilah dogobis? Amru menjawab, yaitu mentimun kecil, kata Hamad. Ketika itu Amru adalah seorang yang sering keceplosan. Maka saya tanyakan langsung kepada Amru bin Dinar Abu Muhammad, adakah Anda mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena mendapat syafaat. Nih, orang yang mendapatkan syafaat ini orang Islam yang ada sebiji sawi di hatinya dan tidak pernah menyekutukan Allah. Nah ya. Tapi kalau sudah syirik, itu dia yang kekal. Nih, saya tunjukkan lagi dalil-dalilnya. Nih. Dan ini di sini dari Nabi SAW, beliau bersabda, ini Nabi yang bilang ya, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad SAW. Ya, dan mereka masuk surga. Mereka digelari sebagai jahanamiyun, mantan residivis neraka. Ya. Nih, manusia yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari lubuk hatinya. Itu Bang. Jadi dosanya sebanyak apapun, tapi dia Tuhannya hanya Allah, tidak menyekutukan, dia akan keluar dari neraka sebanyak apapun dosanya. Kecuali dosanya telah dihapuskan oleh Allah di dunia. Karena kafarat itu akan diberi Allah yang berhak. Ya. Nih. Jadi Nabi Muhammad itu menyelamatkan umatnya, betul-betul menjadi juru selamat buat umatnya. Kalau kita pakai diksi juru selamat ya, walaupun kami tidak kenal bahasa itu. Nah, nih, lantas aku berkata, wahai Rob, tolong masukkanlah ke dalam surga siapa saja yang dalam hatinya masih ada sebiji sawi iman. Bayangkan Bang, cuman sebiji sawi iman selamat. Lantas mereka pun masuk. Kemudian aku berkata, masukkanlah dalam surga siapa saja yang dalam hatinya ada iman sekalipun dalam tingkatan paling rendah. Anas berkata, seakan aku melihat jari-jari Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih. Jadi umat Islam nggak perlu ngaku-ngaku pasti masuk surga Bang, karena memang dipastikan kami masuk surga walaupun sebanyak apapun dosa kami. Ini yang di framing oten. Bukan berarti kami diizinkan berzina gitu loh. Kami diizinkan membunuh. Ketika kami membunuh di dunia kami harus dihukum, makanya ada kisos. Nggak enak Bang. Berzina harus ada kisosnya, dirajam sampai mati dulu Bang. Jadi kalau tidak terlaksanakan di dunia, maka nanti kami akan terima kafaratnya. Dalilnya mana itu nih? Ini bentuk keadilan. Gak ada ceritanya kalau Tuhan itu pelin-pelan Bang. Pokoknya kalau kalian berzina saya hukum. Tiba-tiba pas berzina diampuni. Itu namanya pelin-pelan Tuhan Bang. Kecuali memang dia bilang begini, kalau kalian berzina wajib dihukum kecuali kalian minta ampun kepada saya. Itu baru konsisten Tuhan. Tapi dia bilang pokoknya kalau berzina harus mati. Tapi pas orang berzina gak dimatikan, dia yang matikan gak relevan. Nah sekarang kita lihat kafarat. Kalau Allah tetap kasih kafarat Bang. Kafarat itu apa? Penebusnya Bang. Hukuman atas perbuatan. Ya, nih dalilnya mana? Ini lagi-lagi sahih hadisnya. Ya, ini Islam nih. Ini menunjukkan keadilan Tuhan saya yang saya sembah. Tuhanku yang sangat maha adil, yang maha adil. Rasulullah SAW bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku. Artinya ada perintah nih. Tidak sekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menghabisi anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya pada Allah, dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat nih. Artinya ada hukuman di dunia yang berlaku. Ini dalilnya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya, ini urusan Allah. Kenapa ada hal-hal yang ditutupi oleh Allah? Karena begini, saya jelaskan. Ada dosa-dosa yang tidak mengganggu orang lain Bang. Contoh, mohon maaf nih Bang, orang-orang yang bercoli sendiri Bang, dia cuma merugikan dirinya sendiri, dia tidak merugikan orang lain. Maka bisa jadi Allah tutupi aibnya karena dia meminta ampun kepada Allah, karena dia tidak sanggup menahan hawa nafsunya. Karena masalah mampu dan tidak mampu itu Allah tahu. Allah adalah Tuhan yang bahkan ketika kita terpaksa melakukan dosa, maka Allah maha pengampun. Tapi tidak ada Bang terpaksa karena berzina. Zina itu tidak ada ceritanya terpaksa Bang. Kita tetap bisa memilih untuk tidak lakukan. Makanya ada dosa-dosa yang Allah tutupi aibnya nanti, bahkan Allah ampuni. Tapi tetap Bang, konsepnya harus minta ampun. Nggak minta ampun terus diampuni, enak banget. Emang siapa? Keluarga Tuhan? Kan bukan Bang. Nah itu konsep dalam Islam. Artinya ini bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Dalilnya mana secara tekstual yang sangat valid dalam Al-Quran?
Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan hanya sebiji sawi, Allah tidak akan lupakan, pasti akan dibalas. Dan barang siapa yang berbuat kemaksiat hanya sebiji sawi, tetap tidak akan diluputkan. Ini bentuk keadilan Tuhan saya. Masya Allah. Silakan. Ada yang satu yang menarik di situ, saya lihat kan mengenai penggunaan kata sebiji sawi. Zarfah. Itu dapat kita dapati di dalam Al-Quran maupun di Bible kan. Ada yang penggunaan kata sebiji sawi. Sebiji tadi. sawi. Iya kan? Padahal kalau kita mau bilang ada molekul yang lebih kecil dibandingkan itu di Arab Saudi sana. Ada pasir kan, butiran pasir pasti lebih kecil daripada biji sawi. Tapi kenapa penggunaan itu ada kesamaan? Jadi itu menarik bagi saya itu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang biji sawi, memang ulama pun masih belum sepakat. Maksudnya masih ada ini ya, tentang definisi dzarrah. Karena ini kan ayat mutasyabihat, absolutnya hanya Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi kalau kita pikir, hal terkecil di dunia ini pun para skolar pun belum sepakat juga ya. Contoh, dulu orang tahu inti atom. Orang dulu taunya atom yang paling kecil loh. Bahkan dulu salah satu skolar beragama Kristen kalau tidak salah itu bundir gara-gara dia tidak mampu membuktikan keberadaan atom. Ya, nih saya tunjukkan datanya. Ini kita harus belajar kayak gini, nih penting nih. Ya, dia percaya ada atom, tapi pada saat itu orang tidak percaya bahwa atom itu ada. Nah, jadi tapi kemudian dia membuktikan. Jadi makrokosmos dan mikrokosmos itu belum terindra loh, hanya saja tergambarkan. Sebenarnya dunia makrokosmos dan dunia mikrokosmos sama saja dengan dunia teologi. Surga itu kan digambarkan, bukan absolut kita lihat surga betulan. Dalam dunia saintifik yang namanya makrokosmos, galaksi itu tidak ada yang lihat secara langsung matanya, tapi digambarkan. Begitu juga mikrokosmos yang paling kecil. Kayak mungkin ayah kalau lihat dalam dunia fisika itu, dunia kuantum itu, fisika kuantum ada kan gambar bulat-bulat. Itu bukan deril gambarnya, itu deril bentuknya begitu. Itu gambaran dari para skolar. Maka sebenarnya saintifik dengan dunia teologi itu sama sebenarnya. Nah, nih saya tunjukkan nih. Namanya itu kalau tidak salah, ini saya punya datanya. Nih Victor Meyer namanya tuh. Meyer. Kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah Victor Meyer tuh. Bukan Victor Meyer, siapa ya? Yang ingin membuktikan atom, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa atom itu ada. Akhirnya dia bundir. Kemudian tidak lama setelah itu atom terbukti. Ternyata apakah atom paling kecil? Tidak, ada inti atom. Setelah inti atom ternyata ditelusuri lagi, ada namanya Planck, ada lagi nanti namanya Crookes atau apa itu? Planck, setelah Planck ternyata ada lagi, makanya diberikan namanya God particle. Kenapa? Karena memang tidak teridentifikasi secara ini ya, partikel Tuhan. Jadi inilah bukti bahwa sebenarnya yang terkecil pun sebenarnya bukan kalau kita bicara apa yang terkecil, maksud Allah ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena biji zarah pun sebenarnya merujuk kepada hal terkecil. Makanya inilah bentuk keadilan Allah. Apapun yang kalian buat itu kan kembali kepada kalian. Mohon maaf berbeda ya, sorry sedikit saya komparasi Brother Alphonsus, karena Anda ada di sini, Anda boleh mengkritisi saya kalau saya salah nih. Di Kristen itu banyak sekali pendebat Kristen tuh ngomong begini sama saya, Brother Alphonsus. Tuhan kami itu memang harus mati karena Tuhan kami itu adil dan konsisten. Saya bingung gitu. Letak adil dan konsistennya ketika dia mati itu di mana gitu? Bukankah dengan kematian dia itu bukti kalau dia tidak adil dan konsisten? Pertama, ketika Adam yang bersalah, harusnya yang mati itu Adam, bukan dia. Karena kalau dia mengambil semua dosa-dosa Adam, itu sama dia membiarkan Adam itu lewat dengan hukumannya. Nih kita kasih ilustrasi nih. Saya di pengadilan, saya adalah hakim. Anda menghabisi nyawa orang 10 orang. Lalu kesalahan Anda saya lepaskan, lalu saya ambil orang yang tidak bersalah, saya hukum. Saya akan dijadikan psikopat semua orang, hakim psikopat. Sama seperti itu di Kristen. Di Kristen, karena Tuhan yang konon katanya adil dan benar, itu harus menghabisi nyawa anak manusia yang adalah dirinya sendiri untuk membiarkan orang-orang yang berdosa tidak perlu bertanggung jawab lagi.
Maka ajaran ini ada dua konsekuensi. Bahasa pedasnya dari saya adalah sebenarnya justru dengan kematian Yesus itu menunjukkan pertama, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak konsisten. Kedua, tidak ada keadilan dalam itu, karena yang jahat tidak mendapatkan hukuman, orang benar yaitu Yesus mendapatkan hukuman. Yang ketiga, ini mengajarkan orang untuk tidak bertanggung jawab loh. Hanya dengan percaya kepada Yesus dosamu telah diampuni. Tidak ada upaya untuk bertanggung jawab. Di Islam, jangan kau bilang ketika kau bertobat langsung diampuni dosamu. Nggak ada begitu kata Allah. Karena kata Allah, pertobatan itu bukan langsung bilang aku minta ampun Allah. Bukan. Iman dalam Islam itu ikrar bilisan, ditasdik di kolbu, lalu ditunjukkan dengan perbuatan. Makanya pertobatan itu adalah menyesali perbuatan itu dan membenci perbuatan itu dan tak akan pernah kembali, lalu menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Ini yang namanya pertobatan. Tapi kalau cuma menyesal doang tapi tidak mengganti dengan perbuatan baik, ini namanya bukan pertobatan, tapi namanya janji pertobatan. Sorry itu saya nih janji doang, saya tobat ya Allah, ya mana tobatnya? Kalau tobat itu ketika saya kebiasaannya adalah mengintip orang mandi, besok saya nggak lakukan lagi, tapi saya perbaiki dengan cara apa? Saya saya bawa mata saya melihat hal-hal yang akan membawa saya kepada pahala. Saya lihat Al-Quran, saya lihat ulama lagi ceramah, saya lihat ulama lagi ceramah, saya ganti terus saya selamat, enak banget. Sekarang nggak bisa lagi bang, orang dalam bang, kerja aja nggak bisa orang dalam, apalagi surga gitu. Jadi dalam 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 apalagi surga gitu. Jadi akan 6 tahun saya diskusi. Mungkin Bang Alfonso salah satu orang Katolik yang sangat jujur ya. Karena saya tahu Katolik ini punya magisterium. Katolik ini punya dogma infalibilitas. Dia menganggap bahwa Paus kalau bicara itu tidak mungkin salah. Maka apapun perkataan Paus itu akan diterima. Begitu juga ketika orang-orang Kristen, orang Katolik itu menggunakan magisterium dan katekismus. Nah, kalau sejujur-jujurnya orang Katolik harus tahu nih, Konsili Vatikan ke-20 itu mengatakan bahwa orang Islam juga masuk surga yang sama dengan Katolik. Makanya seharusnya kalau orang Katolik yang paham katekismus dan paham magisterium itu tidak akan pernah mendebat orang Islam. Karena meyakini bahwa orang Islam masuk surga yang sama. Tapi kenapa orang Tritunggal dari kalangan Protestan yang sering mendebat kami? Karena ada keinginan untuk satu mencari cuan dalam celah ini. Kenapa? Ketika mampu menghujat agama Islam biasanya supportnya besar. Contoh M. Kucluk yang masuk penjara itu donasi ratusan juta itu masuk ke rekening. Yang kedua, Sophie Kutul. Walaupun sudah menginjak Al-Quran, Kristen masih support dia, masih mengalir. Edis walaupun menghujat dan tidak menggunakan data ilmiah dan bahkan tidak memiliki konstruksi berpikir yang ilmiah, yang nonton 22.000 bang, bahkan gift bertaburan tuh bang. Jadi harus menjadi penghujat supaya dapat uang dalam ranah dialektika ini. Tapi kalau Islam gimana? Logi curhat nginjak Bible justru dilaporkan sama umat Islam sendiri. Jadi nggak asik jadi penghujat dalam agama Islam, dibenci sama umat Islam sendiri. Berapa banyak apologet Islam yang terlalu keras dan kasar itu akan berhadapan dengan banyak umat Islam di belakang layar loh. Kami nggak perlu tunjukkan kami berbeda di dalam depan kalian. Nah, kalau kalian bilang saya menghujat, tolong yang bilang penghujatan yang saya lakukan itu harusnya adalah orang yang ahli di antara kalian, pendeta. Maka bawa pendeta kalian ke sini. Tunjukkan narasi dan diksi penghujatan saya. Gitu. Begitu Bang Alfonso, silakan. Iya. Lanjut, Bang. Gini Umi, saya orangnya tidak terlalu memikir pusing hal tentang keimanan. Iman itu kan artinya kita meyakini sesuatu yang tidak kita lihat dan yang tidak kita dengar dan tidak kita merasakan. Itu adalah iman. Contoh kayak kami di Katolik kan kita harus harus mengucapkan kalimat syahadat, seperti Islam juga punya kalimat syahadat ya. Nah, kalau kita kasih satu contoh di dunia ini aja lah. Dalam Islam kan bersyahadat itu kan aku bersaksi. Secara harafiah Anda bersaksi atau aku bersaksi itu kan harus ada saksinya. Saksi itu apa sih? Kan kita melihat langsung, kita mendengar langsung. Ya. Saya luruskan kesalahpahamannya ya. Saksi itu bahasa Indonesia bang. Oke, lanjut. Nah, saya paham maksudnya. Artinya gini, karena pada dasar kita meyakini yang tidak kita lihat ya itu karena iman. Itu kalau saya sih mengambil hal sepintas seperti itu aja sih. Karena semua hal itu yang terjadi kan saya juga tidak melihat Yesus disalib,
Yesus lahir, saya juga tidak melihat karena saya mengimani dan saya meyakini, ya itulah yang saya jalanin, itu aja sih. Gitu. Oke, saya gini ya Bang ya, agama Islam itu tidak menafikan ada dua dimensi loh Bang. Dimensi transenden dan imanen, dimensi fisik metafisik, dimensi logik dan beyond logik. Yang tidak boleh itu unlogic. Nah, maksudnya gini Bang, tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan bahwa Allah itu masuk ke dalam akal, karena Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kalau sudah dibilang masuk, berarti itu akan berada di ranah yang terikat. Allah itu tidak pernah masuk akal. Tapi tentang Allah, untuk memahaminya, ketika Allah menjelaskan tentang dirinya kepada kami, itu tidak bertolak belakang dengan akal, sehingga membuat kebingungan di akal manusia Bang. Pahami ini ya. Allah tidak mungkin masuk akal, tapi pembelajaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia pasti masuk akal, karena Allah mengajari manusia yang berakal. Agama seharusnya masuk akal, tapi tidak bisa diakal-akali. Karena yang beragama haruslah orang berakal, karena ODGJ tidak perlu beragama. Itu paham itu Bang. Nah, iman dalam Islam itu adalah apa yang kau ucapkan, yang kemudian kau benarkan di hatimu, lalu kau tunjukkan dengan perbuatan, maka itu iman. Nah, apakah iman itu harus dilihat dengan mata? Tidak, karena ada indrawi kita yang bisa memvalidasi kebenaran selain mata, telinga, dan kulit Bang. Apa salah satu alat yang bisa kita gunakan membuktikan kebenaran sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang akan kita alami? Apa nama organnya Bang? Akal. Orang buta tidak perlu harus melihat kebenaran. Dengan akalnya dia tahu kebenaran. Orang yang telinganya tidak berfungsi, kalau seandainya dia tidak pernah mendengar, maka syarat kebenaran harus bisa didengar. Maka orang yang tidak bisa mendengar akan menolak banyak kebenaran Bang. Kalau syarat kebenaran harus bisa dilihat, maka orang yang tidak dapat melihat dari kecil akan banyak menolak kebenaran Bang. Maka ada satu hal yang dimiliki oleh manusia yang menjadi alasan untuk seorang itu wajib dikenai syariat Islam, adalah akal. Walaupun dia tidak punya sebelah badan, tapi akalnya berfungsi, kena syariat. Tapi sehat, normal, badan cantik, kuat, tapi akalnya tidak berfungsi, mohon maaf, saudara-saudara kita ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, dia tidak diwajibkan sholat, dia berzina depan publik, tidak dikenai dosa. Yang kedua siapa? Anak-anak Down syndrome. Selanjutnya siapa? Orang yang sedang tidur Bang. Abang kalau lagi tidur bermimpi cekek mama abang sampai mati, tapi abang betul-betul tidak sadar, abang nggak dikasih dosa sama Allah. Ini Tuhan saya loh. Ini Tuhan saya nih. Kemudian siapa lagi Bang? Anak kecil yang belum balik. Ini syarat untuk menjadi Islam yang ikut syariat nih, harus berakal. Nah, jadi syarat mutlak kebenaran itu bisa divalidasi dengan akal. Apa salah satu kebenaran yang kita gunakan metodenya? Metode menggunakan rasio Bang, pertimbangan akal. Contoh, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi saya percaya dia ada. Apakah saya iman buta? Tidak, karena saya punya akal. Pertama, saya mendapatkan informasi hampir seluruh wilayah dunia tahu bahwa ada tokoh bernama Muhammad ibnu Abdullah. Oke, kalau begitu kan itu bisa jadi tokoh fiktif, bisa jadi diada-adakan seperti Zeus ya. Oke, kita bahas. Maka kita akan cari tahu informasi by riwayat dari orang yang tidak menerima orang ini sebagai nabi. Maka kami menemukan informasi dari gereja kalian, bahkan dari salah satu polemikus di abad ke-7 bernama Yohanes Damaskus, bahwa tokoh bernama Muhammad ini eksis. Artinya dia ada. Walaupun Yohanes Damaskus menuduh dia nabi sesat, tapi setidaknya ada, eksis. Sama. Apakah Yesus eksis menurut sejarawan? Eksis. Tapi apakah sebagai Tuhan? Tidak. Siapa sejarawannya mengatakan Yesus adalah Tuhan? Bawa ke saya.
datanya. Flavius Josephus mengatakan bahwa dia mati, bukan dia bangkit kembali jadi Tuhan. Sama seperti Nabi saya. Maka ini rasio namanya, memvalidasi kebenaran. Tapi kalau ada iman yang tidak dipertanyakan, tidak diselidiki, inilah yang namanya abang ke doktrin. Karena doktrin artinya adalah pengajaran yang dianggap benar dan diterima kebenarannya tanpa perlu diselidiki. Doktrin. Kalau dogma apalagi? Abang dogmatis. Kenapa? Abang tidak perlu membuktikan opini dari seseorang yang dikatakan benar. Contoh, dogma infalibilitas. Dogma infalibilitas itu artinya apa? Opini, pendapat bahwa paus kalau mengajar tidak akan pernah salah. Magisterium tidak akan pernah salah. Sementara kita tahu itu adalah hal yang tidak mungkin diterima. Buktinya banyak paus-paus yang melakukan penyimpangan. Maka dijawab oleh orang Katolik, ya dalam keseharian normal sebagai manusia dia bisa salah. Tapi kalau pengajaran tentang Kristus dia nggak bisa salah. Apa dasarnya? Tidak ilmiah. Namanya dogma. Apakah orang Islam itu dogmatis dan termasuk orang yang satu lagi dogmatis, doktrina, terdoktrin? Tidak, kami bukan orang terdoktrin. Kenapa? Karena Al-Quran suruh kami begini, ya. Nih, abang baca dalam surah An-Nisa nih. Sorry nih, Al-Quran itu ketika mengatakan Al-Quran firman Allah, Al-Quran minta bukti, menyuruh kami untuk buktikan, ya. Sorry to say nih, ini yang namanya adalah iman yang bukan iman buta. Iman yang harus dibuktikan. Contoh, kata Allah. Nih kata Allah. Allah perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kata tadabbur itu padanan kata ilmiahnya observasi, Bang. Observasi salah satu metode atau fase untuk melakukan kajian ilmiah. Apa maksud observasi? Pengamatan, Bang. Mau menggunakan metode apa? Mau bikin skripsi nanti. Itu akan ada pengamatan. Kualitatif, ya, atau kuantitatif, tetap akan ada pengamatan. Maka ini adalah aturan ilmiah dalam Islam. Observasi, pelajari Al-Quran itu. Nah kata Allah gini, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah gini, tidakkah mereka mentadabur Al-Quran seandainya ini buatan karangan Nabi Muhammad atau tidak berasal dari Allah, tentu banyak kontradiksi di dalamnya. Nah pertanyaannya, klaimnya begini nih, untuk menghancurkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, tunjuk satu skolar, ahli bahasa Arab, ahli sastra Arab, ahli dialektika, ahli filsafat yang pernah punya jurnal ilmiah membuktikan dalam Al-Quran ada kontradiksi. Hancur sudah Al-Quran, Bang. Kenapa? Karena saya bisa membuktikan kitab abang penuh kontradiksi. Kontradiksinya memuat apa saja? Doktrin dan isi kitab dengan isi kitab, perjanjian lama dengan perjanjian baru, perjanjian baru dengan perjanjian baru, perjanjian lama dengan perjanjian lama, jemaat dengan pendeta, pendeta satu dengan pendeta satu. Kontradiksi rata-rata, Bang. Kalau mau dibuktikan, saya buktikan satu-satu nih. Antara Tanakh saja, Tauratnya orang Yahudi Rabbinik, teks Mesorah, Tauratnya orang Samaritan, Tauratnya yang ditemukan di Dead Sea Scroll atau Dead Sea Scroll dengan Septuaginta pun berbeda-beda, bahkan kontradiksi. Contoh Septuaginta, Yesaya 93, Yesaya berapa itu? 63 nomor 9. Dalam Septuaginta dikatakan, oleh sebab itu Tuhan sendirilah yang akan datang, bukan seorang duta, tapi Tuhan sendiri yang akan datang. Nih kita baca nih Yesaya 63 ayat 9. Ya, kalau saya kan pakai data, Bang, saya nggak mau asumsi liar. Nih, ya, ini pembuktian nih. Nah, kita lihat nih, kalau kita lihat dalam terjemahan LAI mengambil Septuaginta. Apa di situ tertulis? Ya, di sini tertulisnya begini. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan. Tapi kalau Anda lihat dalam versi Hebrew, teks Mesorah, di situ yang menyelamatkan Malach Elohim, Melech Yahweh, malaikat Tuhan. Kontra nggak diksinya, Bang? Kontra loh, padahal terkait ayat yang sama loh.
Nih, saya buktikan. Ya. Saya buktikan kepada abangku. Nah, ini pembuktian saya membuktikan kitab suci abang tidak layak dijadikan panduan berkeyakinan. Tapi kalau abang katakan itu benar saja, ya sudah, itu iman buta, nggak apa-apa. Dan apakah abang salah iman buta? Tidak salah, abang punya hak. Karena abang warga negara Indonesia. Karena kami sebagai umat Islam harus toleransi. Tolerir itu kan harus biarkan. Tapi kita harus tahu bahwa abang tidak ilmiah. Tidak masalah kok. Silakan saja. Kalau kami marah-marah sama abang, kami tidak toleransi namanya itu. Ya. Kalau saya maksa-maksa abang untuk ikut pemikiran saya, makanya saya artinya itu menjajah abang itu. Tidak boleh dalam Islam begitu. Nih. Saya kasih Anda satu Septuaginta saja ya. Saya kasih Septuaginta. Nah, saya buka Septuaginta dan juga saya buka teks Mesora. Ini pembuktian loh bang. Enak zaman sekarang nih. Jadi kita nggak capek-capek lagi buka-buka buku. Kita sudah punya situs-situs yang sudah menyajikannya. Kalau kalian tidak percaya dengan situs ini, ya kalian selidiki. Bukan saya yang harus menyelidiki. Karena saya sudah selidiki dan saya melihat ini adalah situs yang resmi. Nah, contohnya gini nih. Karena orang Katolik ini kan pakainya Vulgata. Itu Bible yang berbahasa Latin. Septuaginta ini teks tertua bang. 3 abad sebelum Masehi yang dibuat oleh Raja Ptolemy. Ini contoh nih. Ya. Kita pakai data situs Septuaginta nih. Abang kalau menolak ini nggak apa-apa, tapi harus ada alasan ya menolaknya ya. Tunjukkan ke saya kalau ini tidak layak dipakai. Nah, sementara ini situs ini ya, ini the Greek Perjanjian Lama Yunani Septuaginta ya. Nih, mari kita lihat dalam Yesaya pasal 63 tadi ya. Kita buka di Yesaya di sini. Ya kalau abang kan bisa mengecek ini situsnya nih. Kalau saya menipu, abang laporkan ke kantor polisi. Kita bertarung habis-habisan di meja pengadilan nanti. Nah, jadi ini Yesaya 63. Kita buka nih. Ya. Ah, nomor 9 nih atau nomor 10. Dia nomor 9 dan nomor 10. Nah, karena ini saya kan tidak lancar berbahasa Yunani nih, Bang. Tentu orang yang menerjemahkan ini adalah orang-orang yang lancar berbahasa Yunani nih. Nah, ini ayat 10 nih. Ya, di ini ayat 9 nih. Kayak 9-nya nanti dulu saya belajar bahasa Ibrani sekitar 6 bulan lagi ya. Nanti saya belajar bahasa Yunani, baru nanti saya akan ngajarin abang nanti. Dari segala penindasan mereka, ia bukanlah seorang duta atau utusan, tetapi ia sendiri menyelamatkan mereka. Ini Yesaya 63 nomor 9 dalam versi Septuaginta. Tapi kalau abang lihat dalam versi teks Mesora, salah satu situs yang memuat teks Mesora itu Sefaria bang. Ini dipakai nih bang. Orang Kristen sering pakai nih. Nah, Yesaya pasal 63 nomor 9 ini nomornya 10 bang. Nih, dalam segala kesusahan mereka Tuhan merasa gelisah dan malaikat kehadiran ilahi bang. Malaikat satu mengatakan Tuhan sendiri, yang satu lagi mengatakan malaikat. Padahal sama-sama Yesaya 63, tapi teksnya berbeda. Satu bahasa Yunani, satu bahasa Ibrani. Ah, inilah kata Allah. Kata Allah bilang begini, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, ini Allah bilang tadi nih. Ini kata Allah saya nih. Nih, Allah saya bilang apa tadi tuh? Nih. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah. Ya. Lawajadu fihi ikhtilaf. Fihi ikhtilafan kasiran. Tentu ada kontradiksi yang banyak. Karena yang buat manusia. Itu satu. Rasio saya berfungsi di sini. Tanpa perlu saya melihat Muhammad ibnu Abdullah, tanpa perlu saya melihat malaikat Jibril, di sini saya akan merenung. Ah, ya juga ya. Kalau ini buatan manusia, pasti banyak kontradiksi. Namanya manusia, boy. Tapi kalau Tuhan, nggak mungkin, coy. Nggak mungkin nih. Maka dengan demikian, satu ayat ini sudah membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Baru satu nih, bang. Belum lagi saya bawa 4 ayat lagi nih. Gitu, Bang Alfonsus. Itu namanya adalah iman dengan pembuktian. Nah, itu kenapa setiap umat Islam itu waktu kecil dia cuma belajar membaca dulu bang, baru menghafal dulu tanpa mengerti. Karena dia tidak perlu mengerti dulu, karena dia belum dikenai syariat. Dasar penghafalan nanti untuk berpijak supaya bisa mengerti apa yang dia hafal. Itu fase harusnya. Jadi kalau ada anak-anak yang terhambat fasenya, maka nanti bisa dikejar lagi ketika sudah dewasa seperti saya. Saya kuliah umur 30 berapa? 30-an, 32-an, 33-an. Kenapa tidak masalah? Karena 2 metode diizinkan dalam Islam. Pedagogik, belajar untuk anak-anak,
andragogi belajar untuk orang dewasa. Karena di Islam itu dicontohkan dua-duanya. Contoh, Umar Ibn Khattab belajar Islam usia tidak muda lagi. Ali bin Abi Thalib belajar waktu kecil. Apakah sama-sama dua-duanya saling bodoh? Tidak bisa dibandingkan di antara keduanya. Sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai makhluk Sama-sama Allah pintar, ya. yang dhaif. Itu. Lanjut Bang Alfonso. Silakan Bang Alfonsus. Tidak masalah kok abang beriman saja. Tapi kalau dalam ranah dialektika, statement itu harus ada pembuktian. Kalau statement tanpa pembuktian itu namanya apa? Bakbui, tidak perlu diucapkan. Pegang sendiri, kunci sendiri, imani saja. Untuk sendiri saja. Untuk sendiri saja. Kalau saya mau Alfonso, berbagi di sini. silakan. Pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya, Bagi Bang. yang ingin naik bertanya, silakan minta permintaan yang di bawah. Bang Alfonsus. Ya, tidur dia nampaknya nih. Kepanjangan nih kayaknya. Mau dong bunda guruku sendirian aja makan permennya. Ini Makan permen obat. vitamin. Oh, Bukan, obat. vitamin kulit. Masa Biar pakai tetap awet minum muda. Nature. Ya, biar tetap awet muda. Masa minum makan bomon? Itu pakai Salem juga air? minum obat biar tetap awet tua. Awet muda. Itu Oh, ayah konsumsi pakai banyak filter vitamin sekarang ini ya. Karena Ayah pakai mempersiapkan filter diri aja. menghadapi masa depan kan. Iya, ini belum beres juga alerginya ya. Alergi ini memang sudah menjadi ini memang dari lahir, memang dari genetik, dari keluarga genetik. Tapi kalau yang lain kan Saya bisa. lagi cari awet muda malah nih. Cari awet tua. Iya. Silakan Bang Alfonsus. Bang Alfonsus. Bang Alfonsus. Bang Alfonsus tidur dia nih. Ha? Ya nggak Bang apa-apa. Yusuf. Jadi kita hargai kok. Bang Alfonsus ini kan Kristen umat Katolik. Umat Katolik ini kalau dia betul-betul mengikuti kaidah Katolik ya, dia tidak akan banyak berdebat dengan orang-orang ya. Iya. Karena mereka Katolik ini orang yang diajarkan untuk Aku baru lihat Bang Jeru baru ini ya. Bung Karno. Coba besarkan Bang Jeru dulu. Baru kali ini aku lihat beliau nih. Coba besarkan dulu. Belum pernah aku Mirip lihat kali Bang Bung Jeru. Karno, ya kan? Bung Karno kan? Wah, Bang Jeru selama ini ya. Di mana sekarang Bang Jeru? Ngelek tapi. Sinyalnya Ngelek. nggak bagus. Jakarta. Oh, di Jakarta. Masya Allah kemarin ya nggak ketemu ya. Insya Allah nanti next time kita mudah-mudahan bersilaturahim. Bang Sudah Alfonsus, pensiun. udah monitor. Baru ini loh saya lihat wajah beliau loh. Iya kayak Bung Karno. Ini baru lihat Pak Jeru, baru lihat itunya. Ya kita back to topic ya. Kita back to topic. Saya ada beberapa kajian yang mau saya yang tadi saya bilang kan ada statement syubhat dari Edis. Yang pertama itu yang tiga syubhat yang sering dia bawa Edis itu. Yang pertama dia menuduh Nabi Muhammad bergelar Raja SKS. Yang kedua dia memaksakan pendapat mengatakan kita menyembah Nabi Muhammad. Yang ketiga dia mengolok-olok izin meminum air seni onta. Nah, kita harus bahas ini, 3 materi ini, dan tentu metodenya adalah dengan menjelaskan kemudian mengkomparasi apple to apple. Kalau teman-teman Kristiani merasa diksi-diksi saya tidak benar, masih dikasih kesempatan untuk meluruskan di sini. Karena nanti kalau kalian meluruskannya di meja pengadilan, khawatirnya saya kalau menang nanti saya balik laporkan kalian pencemaran nama baik, ya. Maka sebelum kita berada di pengadilan, mending kita di sini dulu saling membuktikan saya ini argumennya benar atau salah. Nah, saya akan bahas 3 argumen di sini. Saya akan bahas ini terus ya. Pertama, sebelumnya saya kasih teman-teman satu gambar dulu ya. Ini gambar yang beredar di mana-mana, yang tidak saya ada-adakan, bukan sebuah pelecehan, yang memang terpampang dimanapun kalian berada. Ini dia gambarnya ya. Nih, sudah pernah menonton film kartun Tuhan teman-teman? Kalau belum ajak saya dong. Traktir dong nonton. Ya, ini film King of the King. Tahu ini film apa? Nah, ada diksi narasi dari Edis. Kita nggak perlu panas gara-gara Edis.
Kenapa dulu saya tidak sering menghadapi Edis? Karena dulu saya menganggap Edis ini hanyalah pinggiran koreng. Kuman. Dulu pinggiran koreng saya pikir. Maksudnya tidak perlu dihadapi gitu loh. Kenapa tidak perlu dihadapi? Karena dia tuh cuman rumahan. Oh, hilang suara YouTube. Oh, sorry yang di YouTube ya, hilang suara barusan kepencet berarti mute ya. Sorry. Nah, sekarang kita bahas nih. Kita bahas terkait tentang diksi penghujatan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dikatakan sebagai Raja SKS. Kenapa saya mengatakan ini sebuah penistaan? Karena kalau seseorang tidak pernah bergelar Raja SKS lalu diberikan gelar tersebut sama orang yang tidak kredibel, ini namanya fitnah. Maka saya ingin menguji antara Nabi Muhammad dengan Yesus Kristus, mana yang lebih layak dikatakan raja seks. Kita bahas parameternya. Menurut Edis, Nabi Muhammad dikatakan raja seks karena beliau diinformasikan dalam riwayat hadis memiliki kekuatan 30 pria. Apakah ketika orang memiliki kekuatan 30 pria adalah raja seks? Enggak. Kalau memang betul, maka Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan raja seks. Karena ada orang yang memiliki kekuatan lebih daripada itu, yaitu nenek moyangnya Tuhannya orang Kristen, bernama Raja Salomo. Nabi Muhammad pernah bergelar raja tidak? Tidak pernah. Tapi Salomo adalah raja? Betul. Istri Salomo ada berapa? 1000. Nabi Muhammad cuma berapa? 11. Maka yang lebih tepat dikatakan raja seks siapa? Salomo. Nah, tetapi apa kaitannya dengan Yesus kalau begitu? Bukan karena dia adalah nenek moyang Yesus, bukan. Tapi masalahnya, saya mau tanya, siapakah manusia berkelamin di sunat hari ke-8, normal, sehat, 100% manusia yang memiliki kekuatan ilahi, yang bergelar King of the King? Yesus. Pinter ayah. Maka di atas raja seks harusnya ada apa ya? Raja daripada segala King raja. of the King. Jadi di atas Raja Salomo ada raja apa? King of the King. King of the King. Apakah ini pujian atau penghinaan? Orang normal bilang ini pujian loh. Tapi orang Kristen akan merasa ini adalah penistaan. Kenapa? Mereka nggak terima Yesus kuat. Mungkin saja mereka pengen Yesus dicitrakan sebagai laki-laki yang loyo. Astagfirullah, itu penistaan. Karena mohon maaf nih, dia punya alat vital. Normal nggak? Kecuali kalian bilang nggak normal. Nah, jadi dari narasi ini saya tidak sepakat dengan Edis yang mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Kenapa? Karena di atas Nabi Muhammad ada Salomo sebagai raja yang istrinya lebih dari 1000, tentu kekuatannya lebih dari Nabi Muhammad. Di atasnya ada King of the King, yaitu Yesus. Nah, untuk memvalidasi ini, maka saya mau mempertanyakan kepada umat Kristen, jujurlah padaku, jangan kau tutupi. Pertanyaannya hanya 2 untuk mengkonfirmasi. Pertanyaannya adalah, kalau kekuatan menjadi parameter untuk seseorang bisa digelari raja seks, pertanyaannya, saya katakan dulu nih, saya buat pernyataan dulu nih. Unirifa bangga memiliki nabi yang memiliki kekuatan 30 pria dan memuaskan istrinya, dan istrinya bahagia dengan dia. Bangga saya. Pertanyaannya, mana lebih kuat? Burung Tuhan atau burung Nabi? Nah, jawab itu. Gitu ya. Tolong dijawab. Salomo tidak mengawini anak kecil. Salomo tidak, tapi Ishak iya. Ini nih belajar, Bang. Bang, makanya kalau ngambil kitabnya orang Yahudi, ambil tafsirannya juga, Bang. Jangan cuma ngambil kitabnya lo diterjemahin, nggak tahu apa-apa Anda. Ya, kalau mau ngambil kitab orang Yahudi, harusnya Anda juga ambil bagaimana cara mereka memahami kitabnya. Nih saya tunjukkan, kalau Salomo memang tidak mengawini anak kecil lagi pula. Dari mana Anda tahu di antara ribuan istrinya tidak ada yang berumur 9 tahun itu dari mana Anda tahu? Pernah mendata umur istri-istri Salomo? Pernah punya list umur istri Salomo itu, pernah punya listnya nggak? Kok bisa tahu begitu? Hah? Kok bisa bikin statement begitu? Nah, mari kita lihat tentang pedo. Kita lihat siapa yang mengawini anak kecil. Ya, nih kita lihat nih.
Siapa yang mengawini anak kecil? Mohon maaf nih, mungkin kalian tersakiti nih. Tapi ini data dari Yahudi nih. Kalian kan percaya data Yahudi karena kitab kalian sendiri kan dari Yahudi. Masa kalian mengambil setengah-setengah? Kalau ngambil kitabnya ambil juga lah pemahamannya. Masa begitu? Itu namanya itu tidak adil nih. Siapa yang menikah dengan anak kecil? Saya jawab ya. Memang Salomo tidak ada tertulis secara eksplisit menikahi anak kecil. Tapi ada yang dipahami oleh Rabi menikahi anak kecil. Kitab Kejadian pasal 25 nomor 20 teman-teman buka di Sefaria ya. Lalu teman-teman cari pendapat Rashi di sini ya. Rashi mengatakan apa teman-teman? Nih. Dan jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia layak untuk menikah. 3 tahun. Pecah ini 3 tahun nih. Ya. Dan kemudian menikahinya. Artinya menurut salah seorang Rashi, skolarnya orang Yahudi, dan ini pun dibenarkan dalam halakah hukum Yahudi, menikahi umur anak 3 tahun itu boleh. Gitu. Iya, tahun lebih 1 hari ya. Yes. Jadi teman-teman Kristen, ya, kalian memang nggak tahu detailnya para nabi Israel karena kalian cuma dapat kitab yang berupa terjemahan. Oke, kalau mau membantah saya, coba tunjukkan dalam perjanjian baru nih. Perjanjian terbaru menurut kalian, hukum-hukum yang benar. Coba tunjukkan di dalamnya. Aturan umur pernikahan di dalam Bible kalian, perjanjian baru. Ada tidak larangan menikahi anak umur 2 tahun? Ada tidak perintah menikahi anak di atas 18 tahun? Kalau tidak ada larangannya dan tidak ada perintahnya, maka artinya boleh. Contoh saya tunjukkan syariat Islam. Boleh nggak kami makan lintah? Nanti kalian akan melakukan hal yang sama kan, mengkomparasi. Rifa, tunjukkan dalam kitabmu larangan makan lintah. Kalau tidak ada larangannya maka boleh berarti ya. Saya akan jawab betul. Nah, masalahnya ada perintah. Makanlah makanan yang halal dan toyib. Perintahnya itu. Makan yang dimakan adalah makanan. Lintah termasuk makanan? Oh, nggak ada. Tidak ada lintah masuk dalam makanan. Ini Islam. Kalau sudah begitu, maka umat Islam tidak akan memakan keyboard, tidak akan memakan kursi, karena tidak termasuk dalam daftar makanan. Maka yang masuk dalam daftar makanan, mana-mana yang memang kata Rasulullah, urusan duniamu kau lebih tahu. Kalau memang ada satu kampung yang menjadikan lintah sebagai bahan makanan, kalau dia mau makan, dia tidak akan berdosa kecuali mudarat terhadap dirinya. Apa dosanya? Menzolimi diri sendiri. Indah Islam itu loh. Ya. Porfan, kalau ada yang mau ditanya naik, silakan naik. Porfan ya. Islam kalau itu indah mau banget. Bertanya dengan sopan naik. Oke, saya jawab dulu nih. Let masa Rifa bahas aja agama lo, kenapa masih bahas agama orang? Saya nggak bahas agama kalian, saya bahas agama Yahudi kok. Kok pede kali kamu? Kamu Yahudi. Kalau Yahudi boleh marah karena saya lagi bahas tentang Rashi nih. Kok saya bahas agama Yahudi, kamu yang cemburu? Gimana ini? Jangan gitulah. Jangan kamu merasa bahwa kamu Yahudi, mentang-mentang akunya Yahudi rohani loh. Ngaku-ngaku belum tentu kamu diterima loh. Ini ajaran Yahudi nih, menikahi anak umur 3 tahun ini ajaran Yahudi. Mohon maaf ya, jangan kegeeran lah. Kok orang Kristen banyak banget yang kepedean. Saya tuh nggak ada kepentingan bahasa agama Kristen kecuali memang di sini harus mengkomparasi. Maaf loh. Dan untuk itu nih, untuk peletakan kata-kata pedofil itu kepada Rasulullah, saya rasa memang nggak tepat sekali. Ya nggak tepat Karena secara ilmiah. Harus ada indikator. Iya, itu harus terjadi berulang-ulang. Satu, iya kan? Yang kedua harus ada Nabi Muhammad terbukti memiliki kecenderungan seksual kepada anak kecil. Maka tunjukkan nih, sejak umur berapa beliau memiliki kecenderungan tersebut. Tunjukkan secara ilmiah. Kan? Satu harus berulang. Yang kedua memang ada salah satu orang saja yang mengatakan bahwa perbuatan itu menyimpang di zaman. Perhatikan ya nih, kita lihat nih KBB ini. Perbuatan menyimpang itu perbuatan yang dianggap zaman itu menyimpang loh. Kalau pada zaman itu mengawini sesama anak seperti Adam itu kan cuma punya anak berapa orang? Pertanyaannya kalau di Islam kan sudah diberitahu tuh bahwa anak-anak Adam ini menikah dengan keluarganya sendiri, incest. Menikah silang. Pertanyaannya pada zaman itu menyimpang nggak? Enggak. Kalau memang dikatakan menyimpang, maka Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen berarti mengizinkan penyimpangan.
Karena faktanya mau nikah sama siapa lagi anak-anak Adam. Nah, makanya tidak bisa dikatakan penyimpangan. Sama, menikah dengan anak usia 9 tahun, apakah zaman dulu penyimpangan? Tidak. Karena nenek moyang orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pedo, itu justru menikah jangan-jangan umur 10 tahun neneknya. Saya bicara tentang teman saya aja deh. Saya masih hidup saat usia saya masih, itu MTS kelas 2 itu. Di Aur Kuning tinggalnya. Namanya si Lilis. Saya ingat masih ngobrol sama dia, mamanya lagi nyuci di Tambuo itu, apa nama sungai kecil di Tambuo di Aua yang jorok itu, saya masih ingat ya. Mamanya lagi nyuci itu di situ tuh. Baju siapa itu, Bu? Saya bilang, itu baju suaminya si Lilis. Si Lilis itu sama saya lebih tua saya masih kelas 2 SMP waktu itu. Bayangkan, ayah. Aku kelas 2 SMP, si Lilis di bawah aku umurnya. Udah punya laki dia. Ya, biasa aja tuh. Biasa Gak aja. dibilang pedo. Enggak. Gitu. Memang Nih, aku mau bahas lagi nih. Aku mau menjawab sini nih. BH 500 juta. Selangkangan aja dibahas. Mohon maaf. Jangan begitu. Kan saya sudah bilang. Kalau kalian menuduh dan menghujatku, balikkan nanti. Nanti kalian malu segereja. Nih, contoh nih ya. Nih. Kalau kau bilang kami membahas selangkangan saja, tolong kau baca ini. Justru dalam kitabmu banyak pembahasan tentang alat pelir, alat tempur, ya selangkangan, buah dada, contoh, Ulangan 23 nomor 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Ini bahas pelir loh. selangkangan tuh. Ya, selangkangan. Nih, yang paling parah ini nih, orang lagi berantem malah yang dipikirkan malah kelamin nih. Ulangan 25 nomor 11. Apabila dua orang berkelahi dan istrinya yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Bayangkan nih. Jadi kalau kalian bilang kami hanya membahas selangkangan, salah kaprah. Justru saya bisa tunjukkan di kitab Mula paling banyak membahas tentang selangkangan. Saya Bahkan pernah nanya disebutkan. Ya. Saya pernah nanya ke beberapa perempuan, apa yang Anda lakukan ketika melihat suaminya berantem tuh kan? Ada yang bilang lempar pot bunga, ada yang bilang coba njambak, tapi nggak ada satupun yang berpikiran seperti itu loh. Makanya. Kok ada di situ. Tapi Tuhan sudah lebih dulu nih memberikan solusi. Loh, Tuhannya sampai berpikir begitu ya, bahwa nanti akan Terlalu ada perempuan yang panjang. megang. Nggak, aku juga kalau lakiku berantem aku nggak akan pegang kelamin orang. Iya, tarik tangan, tarik Iya, baju, tarik tangan lah, dorong lempar abang pot kita bunga. kan. Iya. Sebotol-botolnya aku paling aku akan menjadi, jangan abangku, aku akan melindungimu. Oh, botol itu namanya, itu kan ada pula. Ya, ya. Ini nggak pegang kelamin orang lain, nggak ada kepikiran sama aku gitu loh. Tapi Tuhan udah begini. Nah, terus satu lagi nih. Mohon maaf nih teman-teman Kristen. Katakan salah kalau salah loh. Mohon maaf Pak Alfonsus ya, tapi ini pertanyaan. Coba teman-teman baca Yeskiel pasal 16 nomor 37. Sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang kau cintai maupun yang kau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Pertanyaan saya begini, kenapa orang yang sudah bersundal justru diberikan kepada pacar-pacarnya untuk dilihat lagi kemaluannya? Kenapa dibuka celana dalamnya ini? Ini Tuhan lagi yang ngerjain. Karena aku di situ merujuk aku huruf A besar. Nah, ini bahayanya kalian mengambil kitab Yahudi tanpa mengambil tafsirannya loh. Karena nanti kalian akan mentafsirnya menggunakan terjemahan. Makanya saya bilang, ayo ilmiah. Ilmiah itu apa? Gunakan metode-metode. Orang Yahudi punya penafsiran. Harusnya kalian lihat itu. Ya, karena orang Yahudi tidak mengambil terjemahan. Itu Yahudi, Bu, bukan Indonesia. Yahudi itu bukan negara, Yahudi itu etnis yang menjadi nama agama, Bang. Ya, di Indonesia ada orang Yahudi, Bang. Nah, by the way, kitab yang Abang pegang ini, Perjanjian Lama ini yang diklaim sebagai kitab Tuhan ini kitabnya orang Yahudi, Bang. Yang diterjemahkan oleh beberapa rabi yang tidak tahu namanya, legendanya ya. Di zaman Raja Ptolemy diterjemahkan ke bahasa Yunani disebut dengan Septuaginta, Pentateuch, 5 kitab Musa. Dituliskan oleh sekitar 72 orang. Rabi Yahudi konon katanya begitu, walaupun tidak jelas informasinya karena memang tidak ada inskripsi atau tidak ada teks tertulis bahwa nama-nama rabi tersebut jelas. Yang kedua, ini kitabnya orang Yahudi, Bang. Taurah ini adalah milik Yahudi. Itu kenapa orang Yahudi mengatakan orang selain orang Bani Israel itu goyim. Gitu loh.
Ya, kalau diskusi pakai data. Bang Alfonsus mungkin ada yang mau ditanggapi, mungkin kalau ada diksi saya mungkin yang tidak menyenangkan bagi Anda boleh mengkonfirmasi ke saya. Saya akan, ya mungkin kita diskusikan dulu kenapa saya bernarasi seperti itu. Bukan untuk menghina agama Anda, tapi untuk menunjukkan bahayanya kalau teman-teman Kristen membawa narasi syubhat, itu hanya akan, mohon maaf nih, kitab kalian akan membentengi Al-Quran nanti untuk membela Al-Quran. Biasanya begitu. Bang Alfonsus. Hebat kan? Silakan Bang Alfonsus. Bang Wancas. Wances. Wancas apa nih? Wanes. Wances. One inches. Silakan Bang Wances. Kalau nggak ada ganti yang lain aja mau bertanya. Nggak ada. Turunkan aja Nat. Ganti yang lain. Nah, kita masuk ke dalam Jawab. seorang Edis guncang iman kalian. Wah, Edis itu sudah mengklaim diskusi sekitar belasan tahun loh. Pertanyaan saya itu udah berapa orang murtad gara-gara Edis? Bisa tunjukkan data-datanya? Kalau saya ketar-ketir di live Edis, tentu saya akan turun nggak bilang-bilang. Orang saya nanya sama Edis, mana lebih kuat? Nonot Tuhan atau nonot Nabi? Diturunin saya. Gimana sih? Ayo coba. Ayolah. Jadi kebanggaan. Nggak apa-apa, nggak gini loh. Ayah, justru dengan keberadaan Edis, betul kata Yesus, betul kata Nabi Muhammad. Kata Yesus, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Yesus hadir ke dunia, yang ikut sedikit, yang nolak banyak. Maka Edis itu bukanlah mengikuti ajaran Yesus. Kenapa? Edis hadir ke TikTok, yang ikut banyak, yang nolak sedikit dari Kristen, walaupun dia Unitarian. Artinya, secara performa, kalau kita bandingkan, Edis lebih hebat daripada Yesus. Ya, betul. Tapi Yesus pernah berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Justru yang sedikit harusnya yang benar. Ngapain kita harus panas dengan Edis? Saya sudah ngajak Edis, ayo Edis diskusi tentang raja seks, hatuha aja nggak apa-apa. Yuk, tapi berani nggak Edis? Edis sudah tahu jawaban saya. Waduh, bahaya nih si Ripa nih. Karena si Ripa tahu kalau yang bergelar King of the King tuh Tuhan gue. Nanti kalau kalau si Rifa nanya mana lebih kuat burung Tuhan burung Nabi, gue nggak bisa jawab, nggak bisa nge-kick kalau kita lagi hatuha bareng. Ya. Tapi kalau di room saya kan saya bisa kick. Saya tuduh aja dia menghujat. Padahal betul juga pertanyaan si Ripa ya. Mana lebih kuat, burung nabimu atau burung Tuhanku? Kalau nggak tuduh menghujat, tuduh lari. Kabur katanya. Gitu. Ya, ada jadi alternatif gitu. di bawah yang ingin naik lagi, bertanya silakan. Tapi Bang Alfonsus ini kita kasih edukasi tentang Islam aja. Saya berharap Bang Alfonsus bertanya tentang Islam aja. Jangan ikut-ikutan membahas syubhat dari Polycarpus yang kabur ke luar negeri karena tahu kalau apa yang diucapkannya itu salah. Makanya dia kabur ke luar negeri. Gitu. Iya, kasihan juga. Silakan Bang Alfonsus. Bang Alfonsus. Wah. Tadi ada 3 uni, baru berapa sih tadi yang mau? Oh ya, yang kedua tentang Nabi Muhammad adalah Tuhan. Nah, jadi ini yang dipahamin. Sebenarnya hal ini sudah saya cabut bulunya Edis waktu Edis mengatakan, apakah Muhammad adalah Rob? Ya, Rob kalau dalam definisi etimologi bahwa dia adalah pemilik penguasa. Dia pemilik umatnya, dia pemilik rumahnya, penguasa anaknya, penguasa rumahnya, pemelihara rumahnya, pemelihara anaknya, betul. Tapi bukan Robul Alamin, kan begitu. Ini sama saja ketika mengatakan bahwa bapaknya Edis dan bapak presiden itu setara. Edis punya bapak? Iya. Presiden adalah bapak? Iya. Wah, berarti bapakmu presiden dong. Kan kayak gitu logikanya. Tapi Edis tahu kebenarannya, hanya dia tidak punya cara lagi untuk menyerang Al-Quran. Maka satu-satunya cara adalah memframing dengan diksi yang keliru. Dia tahu ada lafaz mustarak, dia tahu yang namanya polisemi gitu. Malah tapi yang apakah dibawa dari orang-orang surat Kristen itu Yusuf, butuh? Yang dibawa kata-kata Rob dari Tuhan, dari surat Yusuf. Bukan hanya Bukan yang itu, ditujukan kata kepada Rob Nabi definisi Muhammad. etimologi. Lalu saya jawab,
Nah, oke, tidak masalah Edis. Kita gini aja lah, kalau sama orang Kristen ini kita nggak usah terlalu membantah mereka, kita ikuti saja mainnya. Ya sudah kalau gitu, kau kan menuduh kami menuhankan Nabi Muhammad walaupun kami tidak mengakui. Ya udah, setara nggak Nabi Muhammad dengan Bapak? Setara, ya sudah. Nabi Muhammad setara dengan bapaknya Yesus. Selesai. Ngapain kita sibuk-sibuk ya? Mereka akui kalau Nabi Muhammad setara dengan bapaknya Yesus. Bahkan Yesus itu di bawah Nabi Muhammad. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau aku mah Kami sering ikhlas-ikhlas bilang aja. tuh, selama ini kita tutup-tutupi, kita menyembah Nabi Muhammad. Ini buka Edis. Ini buka Edis. Ya, jadi Edi kan pengen gini loh. Edis kenapa dia pengen kita mengakui kalau kita menyembah Nabi Muhammad? Karena sebenarnya secara akal Edis tahu, bukan. Secara akal Edis tuh sadar menyembah manusia itu adalah sebuah kejijikan dan kehinaan. Karena dia terlanjur menyembah manusia dan itu tertulis, maka Edis harus membuktikan bahwa penyembahan kepada manusia itu bukan hal yang menjijikkan, bukan pagan, tapi hal yang benar. Maka dia mengajak kita untuk sama-sama menyembah manusia dengan memaksakan pendapat bahwa kita menyembah Nabi Muhammad. Sayangnya kita kan tidak begitu, tapi karena dia paksa, ya udahlah Edis, kau kan pengen kali kami menyembah manusia. Anggaplah iya. Nah sekarang saya tanya, apakah Tuhan Bapak setara dengan Nabi Muhammad? Ya iya, ya sudah kalau gitu Yesus di bawah Nabi Muhammad, ya udah clear, selesai debat. Itu aja. Ya, yang ketiga, kencing onta. Edis mengatakan mengolok-olok ketika Nabi Muhammad berkata, Allah tidak akan menghukum kita kalau minum kencing onta. Artinya dibolehkan. Nah, tidak masalah. Kenapa kita harus sedih? Memang Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, menghukum. Upah dosa adalah maut. Ngambil permen di supermarket, mati hukumnya. Minum kencing onta, mati hukumnya. Kejam ini Tuhan. Di Islam tidak. Kalau hal yang kamu tidak sukai itu menjadi asbab kau sehat, maka Tuhan tidak hukum kau mati. Tuhan kami Tuhan yang adil. Sudah tidak ada lagi obat-obatan, nggak ada tolak angin, nggak ada lagi obat-obatan. Ternyata yang ada kita bertahan di mana? Di sebuah padang gurun. Demam kita waktu itu, Rasulullah kasih solusi, ada obatnya supaya badanmu kuat, bertahan di padang gurun. Apa itu? Kan nggak ada toko tolak angin. Kalau ada toko tolak angin waktu itu mungkin Rasulullah suruh kita beli tolak angin. Betul. Tapi karena tidak ada toko di padang gurun, maka ada hal yang bisa kalian pakai. Tidak berdosa kalau kalian meminum air kencing onta bercampur dengan susu. Jijik, loh, memang jijik. Masalahnya, inilah Islam, Tuhan kami adalah Tuhan yang memberi solusi. Nah, pertanyaan yang munculnya adalah, ada tidak larangan minum kencing manusia dalam Kristen? Nggak ada. Ya sudah, berarti boleh. Pantas yang di atas tembok itu, yang duduk di atas tembok. Jadi kalau tidak ada larangan di Kristen minum kencing manusia, kenapa kalian ketawakan kami dibolehkan minum kencing onta? Karena kalian jangankan minum kencing onta, kencing kalian sendiri nggak ada larangan meminumnya. Apa kata Paulus? Segala sesuatu halal bagiku, tapi segala sesuatu tidak berguna. Andai suatu saat minum kencing kalian sendiri berguna buat kalian, kalian nggak dilarang loh minumnya loh. Menurut kata Paulus itu. So kenapa kalian malah menertawakan kami? Gitu. Ya. Berakhir sudah diskusi Uni Rifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat memeting kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.